Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Baik adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, peserta mata kuliah proses legislatif. Seperti yang saya janjikan bahwa saya akan menyampaikan penjelasan umum terkait dengan materi kuliah kita untuk persiapan ujian tengah semester. Tapi saya percaya bahwa Anda sudah memahami materi-materi tersebut karena sudah menyaksikan video-video pembelajaran kita mulai dari materi pertama sampai materi terakhir terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pembentukan aturan perundang-undangan. Nah, terkait dengan peraturan perundang-undangan, tentu yang menjadi utama adalah apa sih fungsinya peraturan perundang-undangan itu? Bahwa ada fungsi internal dan ada fungsi eksternal dari aturan perundang-undangan. Nah, salah satu fungsi internal dari aturan perundang-undangan itu adalah bagaimana kemudian menciptakan sebuah kepastian hukum, ya, bahwa kepastian hukum itu merupakan asas penting dalam tindakan hukum dan penegakan hukum. Nah, peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi daripada hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum jurisprudensi. Jadi fungsi internalnya adalah bagaimana kemudian aturan perundang-undang itu bisa mewujudkan kepastian hukum atau menciptakan kepastian hukum. Ada banyak yang lain, tapi itu saya pikir satu penjelasan yang pokok dari fungsi internal itu. Kemudian yang kedua ada fungsi eksternal. Nah, salah satu fungsi eksternalnya adalah fungsi stabilisasi. Jadi fungsi eksternal dari aturan perundang-undangan itu adalah fungsi stabilisasi. Nah, apa yang dimaksudkan bahwa peraturan perundang-undangan di bidang pidana, di bidang ketertiban dan keamanan adalah kaidah-kaidah yang bertujuan menjamin stabilitas masyarakat. Nah, kaidah stabilitas dapat pula mencakup kegiatan ekonomi, bisa juga mencakup kegiatan budaya dan seterusnya. Misalnya dalam konteks ekonomi, banyak aturan terkait dengan pengaturan kerja, pengaturan tata cara perniagaan, itu kaitannya dalam menciptakan stabilitas di bidang ekonomi. Kalau misalnya bicara budaya, ya, dapat pula menstabilkan sistem budaya kita dengan melakukan pengawasan atau pembatasan terhadap budaya-budaya asing. Baik, kemudian selanjutnya adalah bahwa ada yang disebut dengan teori jenjang norma, Stufen teori dari Hans Kelsen. Nah, Hans Kelsen mengatakan bahwa meskipun berkarakter dinamis, sebuah norma hukum tentu juga mengandung karakter dinamis, karakter statis, dinamis dan statis. Apa maknanya? Bahwa kalau kita bicara karakter statis, berarti melihat aturan perundang-undangan itu dari segi isinya. Kenapa? Karena norma itu absah berdasarkan kekuatan isinya. Apa maksudnya? Bahwa suatu norma umum itu dapat ditarik menjadi norma-norma khusus. Artinya apa? Isi norma yang khusus itu atau lebih rendah itu dapat dilacak kebenarannya pada norma yang umum atau lebih tinggi. Jadi aspek statis ini mengharuskan isi sebuah norma memiliki kesamaan dengan norma di atasnya. Artinya apa? Bentuknya merupakan kekhususan dari norma yang di atasnya yang umum. Jadi bisa ditelusur norma-norma itu dari yang umum di atas dan seterusnya ke bawah tingkatannya menjadi lebih khusus. Kemudian yang kedua adalah norma bermakna dinamis. Apa maksudnya itu makna norma dinamis? Bahwa sistem ini melihat pada berlakunya suatu norma atau cara pembentukannya atau cara penghapusannya. Nah, aspek dinamis dari aturan perundang-undangan itu bahwa norma dasar itu memberikan kewenangan kepada sebuah organ untuk membentuk norma baru. Jadi norma dasar kalau kita bicara di Indonesia dalam tata urutan perundang-undangan kan undang-undang dasar, konstitusi kita. Memberikan kewenangan kepada organ yang ada di bawahnya untuk membentuk norma baru. Kemudian norma yang dibuat oleh organ tersebut juga bisa memberikan kewenangan kepada organ yang lebih rendah lagi untuk membuat norma baru lagi. Jadi ada perintah di undang-undang dasar yang kemudian lahirlah undang-undang. Lalu kemudian bisa ada kemudian peraturan pemerintah.
bisa ada peraturan presiden, bisa ada peraturan daerah, dan seterusnya. Tentu setiap tingkatan itu ada lembaga yang berwenang, ada pejabat yang berwenang yang kemudian membentuk aturan perundang-undangan. Kira-kira begitu dalam konteks dinamis. Dinamis juga bisa dimaknai bahwa aturan itu bisa saja dicabut, bisa diganti kalau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Kemudian selanjutnya adalah asas pembentukan. Asas pembentukan perundang-undangan itu ada asas terkait dengan pembentukannya, ada asas terkait dengan materi muatannya. Nah, asas terkait dengan pembentukannya ada yang disebut dengan asas organ atau lembaga yang tepat. Asas organ atau lembaga yang tepat. Nah, artinya apa? Bahwa sebuah aturan perundang-undangan itu harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundang-undangan yang berkewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan tersebut. Misalnya kalau kita bicara peraturan daerah provinsi, tentu ada kepala daerah provinsi, dalam hal ini gubernur, dan ada DPRD provinsi. Tidak boleh bupati atau wali kota. Kenapa? Karena bicara tentang organ, kalau kemudian organ atau lembaga yang tidak tepat yang membuatnya itu dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga atau organ yang tidak berwenang. Itu disebut dengan asas organ atau lembaga yang tepat. Kemudian asasnya yang kedua adalah ada asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Artinya harus diperhatikan bahwa materi muatan dari aturan perundang-undangan itu tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangannya. Tentu materi muatannya sebuah undang-undang beda materi muatannya dengan peraturan pemerintah, beda muatannya dengan peraturan presiden, beda muatannya dengan peraturan daerah. Itu tentu memiliki cakupan yang tegas dan jelas. Kemudian selanjutnya adalah kita bicara tentang asas materi muatan. Bagaimana itu asas materi muatan? Yang pertama diantaranya ini ada asas pengayoman. Bahwa asas pengayoman itu artinya bahwa materi muatan aturan perundang-undangan itu harus memberi perlindungan untuk menciptakan kesejahteraan pada masyarakat. Yang kedua, bahwa ada asas kemanusiaan, mencerminkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Jadi ya sesuai dengan yang disampaikan Hobbes, bahwa hukum itu ada, aturan perundang-undangan itu ada untuk manusia yang hidup bermasyarakat, untuk menghindari kesewenang-wenangan, untuk menghindari homo homini lupus. Nah, kemudian selanjutnya DPR sebagai sebuah lembaga legislatif itu mempunyai 3 hak dalam konstitusi kita. Ada yang disebut dengan hak interpelasi, ada hak angket, dan ada hak menyatakan pendapat. Nah, 2 hak ini yang pertama dan kedua yang coba kita lihat, bahwa kalau kita bicara hak interpelasi, kita bicara tentang hak DPR untuk meminta keterangan kepada siapa? Kepada pemerintah. Mengenai apa? Mengenai kebijakan pemerintah yang dianggap penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan masyarakat. Jadi interpelasi berarti meminta keterangan. Sementara kalau kita bicara hak angket itu adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu dari pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi 2 hal ini. Nanti yang lain cukup dipahami saja. Kemudian selanjutnya adalah naskah akademik. Apa tujuan dari sebuah naskah akademik? Nah, pertama, merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi. Kenapa mesti dirumuskan permasalahan hukum yang dihadapi? Sebagai alasan dari pembentukan RUU atau Ramperda. Nah, alasan pembentukan, jadi merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan RUU atau Ramperda, sebagai dasar hukum di dalam penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu merupakan tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, ada banyak tujuan yang lain. 2 tujuan ini saya pikir harus kita pahami bersama. Yang kedua adalah merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, merumuskan ruang lingkup pengaturan, merumuskan jangkauan, merumuskan arah pengaturan dalam rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah apa prinsip-prinsip optimalisasi dari partisipasi masyarakat. Karena ya
sebuah aturan perundang-undangan itu mengharuskan adanya partisipasi masyarakat. Karena aturan perundang-undangan itu untuk siapa? Ya untuk masyarakat. Nah, bagaimana mengoptimalisasi partisipasi masyarakat itu? Yang pertama bahwa harus ada kewajiban publikasi yang efektif. Yang kedua, adanya kewajiban informasi dan dokumentasi yang sistematis, bebas, dan mudah diakses. Kemudian yang ketiga, adanya pengaturan jangka waktu yang memadai untuk semua proses, mulai dari penyusunan, pembahasan ramperda atau rancangan undang-undang, dan diseminasi yang telah dilakukan. Harus ada waktu yang cukup untuk melakukan prosesnya. Jangan ujuk-ujuk tiba-tiba ditetapkan, diundangkan. Kemudian yang keempat adalah perlu ada mekanisme yang kemudian menegaskan bahwa ada pertanggungjawaban yang jelas dan memadai bagi pembentuk undang-undang atau perda yang dengan sengaja menutup peluang masyarakat untuk berpartisipasi. Baik, saya pikir itu adalah poin-poin utama untuk mengarahkan mahasiswa lebih mudah memahami materi untuk kepentingan evaluasi kita di ujian tengah semester. Baik adik-adik, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan disimak dengan baik, dipahami. Bukan hanya ini sebenarnya, tapi secara keseluruhan materi-materi yang sudah kita bahas. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.